Jadi inilah gambaran Bitcoin ya teman-teman. Ini menggambarkan sedang muncul sideways dan membentuk pola falling wedge atau bullish flag. Tapi nanti kalau misalnya polanya terlalu lama, ya ini terlalu lama sideways, maka rumus pola tersebut hilang dan kita tinggal menunggu apakah break ke bawah atau break ke atas. Tapi sebagian besar jika membentuk pola ini maka akan break ke atas atau breakout ya teman-teman. Hal ini banyak banget kasus seperti itu terjadi. Misalnya setelah mengalami uptrend kemudian membentuk pola falling wedge, maka dia akan naik ke atas teman-teman ya. Oke, kita coba cari hal seperti itu ya. Misalnya ini ya teman-teman ya. Wow ya, ada banyak banget kasus di mana setelah terjadi bullish flag falling wedge itu akan ada break ke atas nih teman-teman. Wow ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sideways-nya terlalu lama, konsolidasinya terlalu lama, maka momentum bullish flag dan falling wedge itu akan hilang sehingga kita tinggal menunggu break ke atas atau break ke bawah ya. Wow. Oke teman-teman, ini gambaran umum untuk Bitcoin ya, dimana ya nanti semoga saja setelah ini akan ada ATH baru. Dan kalian lihat kemarin pada tanggal pas liburan ya, Senin. Oh iya, tanggal minggu liburan kemarin ternyata puncak turunnya lebih rendah itu membentuk lower low itu pada hari Senin. Ya, pada 9 Februari minggu, maaf teman. Bukan minggu, Senin ya teman-teman. Senin 10 Februari 2025. Lalu cepet banget ya guys ya, tiba-tiba di sini membentuk ekor yang sangat panjang sehingga pada time frame, wow ya, pada time frame lebih kecil tentu saja kita bisa lihat teman-teman. Nah, nih tiba-tiba langsung memuncul 3 candle hijau di sini. Wow. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan, setelah kita membahas tentang Bitcoin, kita sekarang membahas koin-koin lainnya. Tapi sebelumnya, what's next untuk jangka pendek di Bitcoin ini ya, kita lihat ya. Sekarang Bitcoin sedang menunjukkan arah uptrend, tapi teman-teman bisa lihat di sini kayaknya akan ada downtrend di mana pada RSI di sini garis kuningnya sudah berada di atas dari RSI guys. Tentu kalau misalnya di sini nanti membentuk puncak, ngomong-ngomong ya teman-temannya, puncak di sini belum membentuk overbought ya. Ini perlu kalian curigai atau perlu kalian waspadai kalau nanti misalnya kalian bermain futures ya teman-teman ya. Di sini belum membentuk overbought untuk time frame 15 menit, maka ada kemungkinan nanti di sini dan masih bisa naik lagi ya teman-teman ya. Seperti itu guys. Maka perlu diwaspadai buat kalian yang bermain futures teman-teman. Sambil melihat, tapi kalau kita misalnya lihat time frame lebih kecil, tentu saja di sini udah membentuk overbought ya. Tepatnya di time frame 5 menit pada jam 15.00 tadi sebelum menjelang asar tadi udah mencapai overbought di nilainya 77. Hingga di sini overbought-nya setelah itu mengalami tren turun, tapi di sini ternyata turunnya tidak cukup tajam ya teman-teman. Di sini ada overbought. Kemudian di sini ada, nah makanya teman-teman RS ini perlu validasi. Tidak semata-mata kalian langsung menggunakan RSI sehingga wow kalian tertipu ya, seperti itu. Makanya kalau kalian misalnya berpatokan dengan RSI, kalian harus memasang minimal stop loss yang lebih tinggi supaya tidak terkena stop loss hunter seperti itu. Karena kalau misalnya RSI di sini dan penurunannya itu tidak kuat lalu naik lagi, itu bisa jadi melebihi dari puncak overbought sebelumnya guys. Seperti itulah, kalau kalian bingung nggak usah dipikirin. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk saran saya jangka pendek dari Bitcoin, misalnya kalian untuk mencari, tapi udah terlambat guys. Kalau kalian mencari spot jangka pendek Bitcoin udah terlambat, harusnya tadi jam 4. Oke, jam 4.45 itu. Makanya kalau kalian bermain kripto ya diusahakan bangun jam 3 lah, sholat malam. Itu kalian bisa mendapatkan, karena Bitcoin ini teman-teman merasuki segala jenis koin kripto ya. Kalau Bitcoin misalnya menggambarkan pasar seperti itu, kalian bisa masuk di koin-koin yang lebih kecil yang nanti akan mengikuti arah Bitcoin seperti itu. Makanya jadikan Bitcoin sebagai patokan utamanya ya teman-teman ya.
Nah, kalau kalian lihat di sini ya sama ya teman-teman ya, di sini market pada RSI di antara 24 Desember sampai tanggal 1 Januari itu juga terjadi sideways. Di sini tidak menandakan overbought dan juga oversell. Sama di sini terjadi pada tanggal 4 Februari 2025 sampai sekarang tanggal 10 Februari 2025 di sini tidak menggambarkan overbought dan oversell. Maka tentu saja harus ada overbought. Nah, setelah ini harus ada overbought ya teman-teman. Makanya saya prediksi untuk Bitcoin kedepannya ini harusnya naik lagi ya teman-teman. Wow. Dan nanti di sini akan membentuk overbought. Gaple ya teman-teman. Yang membentuk overbought di sini harusnya nanti ada membentuk overbought kemudian baru turun kembali dan nanti membentuk oversold ya, koreksi naik turun. Tapi tentu saja teman-teman, gambaran keseluruhan, oke, sekarang kita akan lihat gambaran keseluruhan dari Bitcoin. Wow, untuk jangka panjang teman-teman, di sini sebenarnya belum ada area sinyal ya, di sini masih membentuk sideways. Kita benar-benar menunggu area break setelahnya ya teman-teman. Di sini kita masih melihat ada sideways ya. Kalau misalnya nanti akan break ke atas, tentu ini akan naik lebih tinggi. Tapi apakah sideways di sini sudah cukup lama? Belum ya Bang ya. Di sini belum cukup lama. Di sini baru terjadi 24 November 2024 sampai Februari 2025. November, habis November apa guys? Ayo November, Desember, Januari, baru 3 bulan. Sedangkan di sini kalian lihat pada market sebelumnya, wow ya guys ya, wow ya, kalian bisa ngelihat di sini pada market sebelumnya terjadi sideways, ini berjalan gaplek, nggak gambar. Oke, terjadi pada dari tanggal Maret sampai tanggal Oktober teman-teman. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, jadi sekitaran 4-5 bulan. Nah, buat teman-teman yang untuk jangka panjang Bitcoin ini teman-teman, jangka panjang. Nah, ini ilmu banget, gaplek ya teman-teman. Ini ilmu buat kalian nih kalau yang jangka panjang Bitcoin. Silakan kalau kalian misalnya berharap nanti akan, kalau misalnya Bang, nanti kalau misalnya Bitcoin break lagi naik ke atas, itu nanti perkiraan naik di harga berapa? Nah, ini teman-teman jangka panjang, kalau Bitcoin nanti naik lagi, perkiraan akan menyentuh di harga 142.000 USDT. gaplek ya teman-temannya, ini benar-benar 142.771,00. Ini luar biasa, amazing. Kenaikannya bisa sampai berapa persen? Wow, 28% mama ini untuk Bitcoin aja. Makanya kalau misalnya kalian nge-Bitcoin itu pakai modal 70% dari modal kalian ya, gaplek ya. 30% silakan pakai di Ethereum dan 10% untuk koin-koin micin si gaplek. Kalian harus ikuti omongan saya ini guys. Ini bener-bener manajemen keuangan yang keren banget, gaplek ya. Lanjut. Nah, kalau misalnya kalian ingin membeli ya, saya jadi kayak jualan obat nih, gaplek ya. Oke, lanjut aja guys ya. Kalau misalnya kalian mau DCA teman-teman, oke, DCA investasi jangka panjang Bitcoin gimana Bang? Nah, kalau kalian misalnya DCA, kalian harusnya membeli pada momen-momen koreksi di area 90 guys, gaplek ya, di area 90. Atau sekarang misalnya DCA nunggu ini turun, nanti akan menyentuh di area 94. Disitulah momen yang tepat untuk kalian masuk di Bitcoin ya guys, gaplek bener. Oke. Untuk Bitcoin semuanya udah saya bahas semuanya. Untuk jangka panjang ada kemungkinan naik di area 142. Tapi sebelumnya kalau misalnya nanti butuh koreksi lagi harusnya, tapi teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya, pada kenaikan sebelumnya ini ya, wow, jadi memang koreksinya coba kita lihat ya teman-teman ya. Wow, jadi pada kenaikan sebelumnya yang di sini terjadi pada tanggal Maret 2024. Ya, di sini kita ngelihat paling dalam koreksi di angka sekitaran 50 ya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di sini koreksinya baru terjadi di angka ya sama guys ya, di angka sekitar 50 ya teman-teman ya. Jadi kayaknya akan tetap terjadi sideways seperti ini. Kalau misalnya nanti turun banget sampai di area 80 kayaknya susah teman-teman, walaupun itu bisa terjadi ya. Nah, wow. Bagaimana kalau misalnya ternyata marketnya nanti mirip kayak ini teman-teman di tanggal Mei 2021, maka nanti akan terkoreksi sampai wow di area golden ratio guys, di area 61%.
maka ini tidak menutup kemungkinan kalau nanti misalnya Bitcoin itu nanti bisa mencapai di harga sekitaran 75. Tapi tentu saja ini sulit mengingat saat sideways sebelumnya ini tidak pernah menyentuh di area golden ratio. Tapi buat jaga-jaga ya teman-teman, kalau misalnya nanti menyentuh di golden ratio, teman-teman jangan panik dan jangan sedih, tetap aja kalian masukin modal di situ teman-teman. Karena nanti bisa jadi nih kalau misalnya mengalami kenaikan yang tadi saya prediksi untuk jangka panjang, maka bisa sampai di 143.600 gitu guys. Untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Dan untuk overbought di Bitcoin ini paling tinggi yaitu pada bulan Januari 2021 di mana areanya sampai 95 ya teman-teman. Dan di sini untuk sekarang ini paling tinggi di area 88. Maka kalau misalnya bisa terjadi lagi di area 95, maka ini akan naik kembali ya, harusnya teman-teman begitu. Tapi wow, ini mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Pada market sebelumnya juga mengalami dua sideways, dua break ya teman-teman ya. Dua kali uptrend, sideways dan break. Oke, saya gambarkan biar nggak bingung ya teman-teman. Di sini ada sideways dan di sini kalian lihat ada uptrend. Kemudian di sini ada uptrend dan di sini sideways lalu downtrend ya guys. Breakdown ya, di sini ada sideways kemudian breakdown di area 60 atau di area golden ratio kemudian up lagi naik. Kalau misalnya tapi kenaikannya ini setelahnya mencapai ATH terbaru yaitu di 69. Nah, kalau misalnya nanti harus downtrend kembali, maka siap-siap teman-teman juga buat awas ya gitu ya. Nanti kalau misalnya uptrend di area 60 lagi teman-teman, kalau kita ngelihat itu uptrendnya downtrendnya itu sampai mencapai di area sideways sebelumnya teman-teman. Nah, saya garis ini biar ngerti ya. Nih, ini pas ya teman-teman ya, sesuai ya. Nah, kalau misalnya nanti mengalami downtrend yang sama atau mengalami koreksi yang tajam teman-teman, maka sekitaran area sini, area 60 teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tingginya sama seperti ini. Lalu habis itu butuh naik kembali untuk mencapai di level 142. Dan tentu saja kalau misalnya udah sampai sini teman-teman serok karena ada kemungkinan akan uptrend sampai di area sini. Wow, yaitu untuk Bitcoin gambaran besarnya masa depan teman-teman ya. Ini saya hanya menganalisis teman-teman ya. Jadi hanya melihat masa depan berdasarkan data-data yang ada sebelumnya. Oke, dan data-data yang ada itu menjadi acuan buat kita karena kita butuh itu, dimana cara entry dan masuk di waktu yang tepat. Bener ya, gaple semuanya. Oke, salam bayi semuanya. Oke, ngaceng BTC, siapa itu? Adi lo ngomong jangan wala mulutnya nggak diatur, minta dilakban itu ya, bisa-bisanya ngomong BTC ngaceng ya. Oke, Masya Allah ya Allah. Oke, lanjut sekarang kita akan menganalisis dari request teman-teman yang ngaceng teman-teman yang tadi udah request jadi pertama nih, gara-gara kalian Adi yang ngomong ngaceng ya. Jadi yang benar-benar gaplek memang si Adi ini, minta gaplek. Oke. Jangan lupa like-nya teman-teman, ini 16 like nih, gaplek kalian pelit banget sama like nih, gaplek. Oke. Lanjut ya teman-teman, ini Bitcoin wow ya, menarik ya. Semoga nanti kalau memang butuh koreksi tajam nggak apa-apa lah, koreksi tajam dulu sebelum ke ATH sebelumnya, nggak apa-apa sih, saya ikhlas. Saya bahkan menunggu itu, nanti saya akan masuk langsung ya nanti di ATH sebelumnya. Oke, lanjut next kita akan cek apa nih gaple nih. Yang pertama ada request yaitu Mubi. Oke, Mubi si gaple nih, Mubi ya.